Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Juneko Kuncoro. Kali ini kita akan membahas pengelasan yang baik dan benar untuk pemula. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi yang belum subscribe di channel kami persilakan untuk subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan video pembelajaran yang ada di channel kami. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama adalah pengertian las. Las menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyambungan besi dengan cara membakar. Pengelasan atau welding ini adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisian dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Pengelasan atau welding merupakan salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam dengan pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah yang menghasilkan sambungan yang kontinu. Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi ini sangat luas, meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, pipa pesat, pipa saluran, dan sebagainya. Kemudian untuk prinsip las listrik. Pada pengelasan listrik berkas elektron, sambungan ini terjadi karena benda kerja ini dihujani oleh berkas elektron berkecepatan sangat tinggi. Akibatnya, pinggiran benda yang akan dilas mencair atau dapat dikatakan oleh adanya penetrasi dari elektron. Peralatan utama las listrik yang pertama yaitu mesin las, kemudian arus listrik bisa menggunakan AC atau menggunakan DC, kemudian elektrode holder atau tang elektrode atau penjepit elektrode ini, kemudian menggunakan kabel las atau kabel elektrode dan kabel massa atau kabel tenaga. Ini yang kita butuhkan. Kemudian untuk peralatan keselamatan kerja yang harus kita pakai, yang pertama yaitu topeng las untuk melindungi mata dari sinar las. Kemudian masker las atau blower hisap untuk melindungi hidung dan pernapasan akibat asap api. Kemudian yang ketiga yaitu apron atau pelindung dada, ini untuk melindungi badan dari percikan api. Berikutnya adalah sarung tangan welding, dan yang berikutnya adalah sepatu pelindung. Kemudian ada juga peralatan bantu. Yang pertama yaitu tang, kemudian sikat baja, palu kerak, meja las, dan meja gerindra. Kemudian bagaimana cara pengelasan yang benar? Yang pertama, kita bersihkan bahan yang akan dilas. Kita bisa menggunakan palu untuk membersihkan kerak pada permukaan area yang akan dilas, atau juga bisa menggunakan sikat baja untuk hasil maksimal. Berikutnya, letakkan bahan yang akan dilas pada tempat yang telah disediakan, baik itu menggunakan meja kerja atau hanya meletakkannya di lantai. Atur kerapatan antara dua bahan. Gunakan klem jika diperlukan. Kemudian yang berikutnya, letakkan massa mesin las pada salah satu bagian bahan yang akan dilas. Berikutnya, masukkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las. Pasang kemiringan elektroda menyesuaikan dengan posisi bahan. Biasanya sudah ada tempat khusus kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda, baik itu tegak lurus atau 90 derajat, 30 atau 40 derajat. Nomor 4, setelah bahan siap untuk dilas, perlahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Nomor 5, jarak antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas ini sangat mempengaruhi kualitas pengelasan.
Jika jarak terlalu jauh, akan timbul percikan seperti hujan bintik-bintik api. Proses pengelasan pun akan tidak sempurna. Jika jarak terlalu dekat, api tidak menyala dengan sempurna dan tidak ada cukup jarak untuk tempat lelehan elektroda. Jarak yang baik adalah 1/8 dari tebal elektroda. Kemudian dengan menggunakan masker pelindung atau kacamata las, kita dapat memperhatikan bagian elektroda yang sudah mencair yang menyatukan antara dua bahan yang dilas tersebut. Perlahan gerakan elektroda ini ke sepanjang area yang akan dilas. Nah, berikut merupakan hasil dari proses pengelasan. Hasil yang baik saat proses pengelasan dapat dilihat saat permukaan yang dilas berbentuk seperti gelombang rapat dan teratur menutup sempurna bagian yang dilas. Nah, ini merupakan gambar dari normal pengelasan. Kalau ini arusnya terlalu rendah, kalau ini terlalu tinggi arusnya, kalau ini terlalu cepat pengelasannya, ini terlalu lama, hasilnya kurang lebih seperti ini, dan sebagainya. Kemudian setelah selesai, bersihkan kerak yang menutupi bagian yang dilas dengan menggunakan palu. Periksa kembali apakah terdapat bagian yang belum sempurna. Jika belum sempurna, ulangi bagian yang belum tersatukan dengan baik tersebut. Pada beberapa kasus, bahan yang sudah dilas ini harus digerinda jika pengelasannya kurang sempurna. Namun, jika tidak terlalu fatal, kita cukup mengelas bagian yang belum terelas secara sempurna tersebut. Nah, yang harus diperhatikan dalam mengelas. Yang pertama, kawat las harus sesuai peruntukannya dengan logam yang akan dilas. Untuk pemula, sebaiknya belajar mengelas dengan menggunakan bahan dari besi biasa, misalkan besi beton, besi siku, besi plat, dan sebagainya. Berikutnya, bahan yang akan dilas ini sebaiknya diletakkan mendatar karena akan lebih mudah daripada tegak atau lebih-lebih di atas, atau dengan kata lain adalah overheat. Kemudian seorang pemula lebih baik ini kita menggunakan mesin las yang menghasilkan arus DC daripada arus AC, karena api yang timbul pada arus DC ini kecil dan tidak memercikan secara berlebihan. Juga kebanyakan kawat las membutuhkan arus DC daripada AC. Yang berikutnya, untuk belajar menggunakan awam, ini gunakan kawat yang berpenampang kecil. Misalkan menggunakan elektroda dengan ukuran 2,6, atau kalau dapat di pasaran gunakan elektroda dengan ukuran 1,5 mili. Tapi biasanya yang 1,5 mili ini lebih mahal. Sebagai pemula, belajarlah dengan bahan yang ketebalannya sedang saja, misalkan 2-6 mm. Pengelasan bahan yang tipis kurang dari 1 mm sangat memerlukan keahlian dan trik khusus. Bahan yang akan dilas harus dirapatkan, kalau memungkinkan harus dipres atau ditekan, sehingga pengelasan hanya tipis saja sudah cukup dan tidak menambal. Kalau bahan cukup tebal, untuk pengelasannya yang rapi perlu dibuat potongan atau cowaan sepanjang yang akan dilas dengan gerindra. Kemudian pengaturan besarnya arus ini sangat diperlukan. Arus yang kecil ini akan mengakibatkan kawat las tidak menyala, ya, hasil las tidak matang atau kurang kuat atau tidak merata. Arus yang kelewat besar ini bisa mengakibatkan jebolnya bahan yang akan dilas.
hasil las menjadi kasar, dan bila sudah dingin akan retak-retak akibat suhu terlalu tinggi. Sebagai bahan ancar-ancar, untuk 1 mm kawat las dibutuhkan arus 30-40 ampere. Jadi jika menggunakan kawat las ukuran 2 mm, berarti arus yang diperlukan adalah sekitar 80-an ampere. Kemudian arah dari pengelasan. Setelah kawat las menyala, kawat las ini harus ditarik menjauhi bahan sekitar 2-3 mm. Terlalu dekat akan mengakibatkan hasil lasnya ini kurang matang dan kawat mudah menempel pada bahan sehingga apinya akan mati. Terlalu jauh juga akan mengakibatkan hasil las kasar dan tidak rata. Kawat las ini akan membentuk sudut 45-60 derajat terhadap bahan. Api las harus menyembur disemprotkan pada hasil las yang baru terjadi. Nah, kecepatan kawat ini tergantung dari hasil las. Kalau bahannya sudah menyatu, harus segera pindah titik pengelasannya. Kalau terlalu cepat akan mengakibatkan pengelasannya ini tidak rata, atau terlalu lambat akan menyebabkan bahan yang akan dilas menjadi jebol atau bolong. Kalau Anda perlu berhenti saat mengelas, sebelum start lagi Anda harus membersihkan kerak pada hasil las dengan cara mengetok-ngetok menggunakan palu. Bila hal ini tidak dilakukan, maka pengelasan berikutnya akan menempel pada kerak sehingga kekuatannya ini akan berkurang. Nah, ini merupakan hasil pengelasan yang jelek. Sebaiknya dihindari pendinginan yang tiba-tiba setelah selesai pengelasan. Misalkan disiram dengan air, karena bisa menyebabkan bahan ini akan menjadi retak seperti pada gambar. Nah, ini merupakan hasil pengelasan. Ada yang oke, ada yang cepat dan lambat. Jika kita mengelas dengan cara perlahan-lahan dan hati-hati, maka hasil pengelasannya akan baik. Tetapi jika kita mengelas dengan cara cepat, terburu-buru, maka hasil kerjanya kurang baik. Karena dalam teknik pengelasan dibutuhkan kehati-hatian, ketelitian, keuletan agar hasil kerja dan pengelasan dapat dilakukan dengan baik. Demikian video kita tentang pengelasan yang baik dan benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.